Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Anak-anak yang solih dan solihah kelas 5 yang mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran melewati video pembelajaran ini. Ya insya Allah hari ini Ustadz akan menyampaikan salah satu materi di pelajaran fikih bab kedua. Tapi sebelumnya bagaimana pada hari ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum dimulai, Ustadz ingin anak-anak yang soleh dan solihah kembali menyiapkan buku paketnya ya. Silakan disiapkan di depan Anda semua di atas meja. Dan kita akan sama-sama belajar pada hari ini, belajar fikih. Dan insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran kedua. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan juga memberikan pemahaman sehingga apa yang kita dapatkan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah dan juga doa untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan ketiga, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, silakan selanjutnya kalau sudah siap ya. Jangan lupa duduknya yang rapi di atas meja, di depan mejanya ya. Bukunya silakan disiapkan. Kita masuk ke pelajaran kedua. Apa pelajaran kedua kita hari ini? Ya, Ustaz tutup dulu ya ininya. Nah, pelajaran kedua ini adalah kira-kira gambar apa itu? Gambar apa? Iya, gambar seorang anak yang sedang dikhitan atau disunat oleh dokter ya. Nah, anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, khususnya yang ikhwan, apakah kalian semua telah dikhitan, telah disunat? Apakah ada yang belum? Ya, untuk membuktikannya silakan pergi ya ke kamar mandi nanti, tapi bukan sekarang ya. Silakan ke kamar mandi, lihat ya, lihat sendiri-sendiri ya, sudah dihitan atau belum ya. Tandanya seperti apa? Nanti kita akan pelajari ya, seperti itu. Atau kalau enggak, tanyakan sama orang tua kalian ya, sama ayah dan bunda, apakah sudah dihitan apa belum. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang sunat atau khitan. Apa itu sunat? Bagaimana hukumnya dan bagaimana tata caranya sehingga kita harus mengetahuinya. Nah, ini yang pertama yang harus diketahui oleh siapa? Oleh antum semua yang ikhwan ya, anak ikhwan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan anak ikhwan. Tetapi yang akhwat pun harus tahu. Kenapa? Karena pasti suatu saat punya anak yang ikhwan. Suatu saat ketika sudah berkeluarga, punya anak yang ikhwan dan tentu harus mengetahui ilmu fikih tentang khitan ini. Ya. Jadi semuanya sama-sama memperhatikan, menyimak apa yang ada di dalam video pembelajaran ini. Baik anak-anak yang solih dan solihah. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari di pelajaran kedua tentang bab khitan. Ya, antum semua diharapkan ya, antum semua sekali lagi diharapkan mengerti ya, tahu apa pengertian khitan atau disunat, maksudnya apa sih. Nah, yang kedua, paling tidak mengerti tentang sejarah khitan atau sejarah sunat itu dimulai kapan ya. Yang ketiga,
Juga kita harus mengetahui bagaimana pelaksanaan khitannya. Yang keempat dan kelima, kita belajar hukumnya seperti apa sih ya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan khitan dan hikmah khitan. Jadi kalau belajar fikih itu pertama ya akan selalu kita belajar tentang pengertian. Ya, pengertian bisa secara bahasa maupun secara istilah hukum syara. Yang kedua, kita akan belajar tentang hukum. Ya, itu yang biasanya tentang hukum. Atau kalau tentang ibadah yang lain biasanya ada syarat, ada rukun. Nah, kita di dalam khitan ini hanya akan ada dua yang lebih yang apa namanya yang perlu kita ketahui secara umum, yaitu tentang pengertian dan hukum. Selain itu seperti sejarah dan pelaksanaannya seperti apa juga harus kita ketahui. Baik anak-anak yang solih dan solihah, ya kita langsung saja ya. Apa itu khitan? Apa itu sunat? Nah, ini dia ya. Pengertian secara bahasa. Khitan. Ya, khitan itu berarti memotong atau membuang. Nah, secara bahasa seperti itu. Terus bagaimana pengertiannya secara istilah syara atau hukum Islam? Ya, karena kita semua beragama Islam, maka kita harus tahu pengertian secara istilah syara atau secara hukum Islam. Apa itu khitan? Nah, khitan itu adalah membuang atau memotong. Ya, apa yang dipotong? Ya, apakah semuanya, sebagian, atau bagian tertentu saja? Nah, ternyata yang dipotong itu adalah kuluf. Ya, apa itu kuluf? Kulit penutup bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan anak laki-laki. Jadi, menurut istilah syara, khitan adalah membuang atau memotong kuluf ya atau kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah. Ya, penutup helmnya ya. Helmnya lah ya. Penutup helmnya itu yang dipotong kulitnya ya, jejebernya itu yang dipotong yang dibuang ya. Tentu ini adalah lebih khusus kepada anak laki-laki. Jadi apa pengertian khitan anak-anak yang solih dan solihah? Ya, pengertian khitan secara bahasa adalah memotong. Ingat ya, pengertian khitan secara bahasa adalah memotong atau membuang. Sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam, pengertian khitan apa? Ya, pengertian khitan adalah membuang atau memotong kulit atau kuluf. Jadi kuluf yang dibuang kulufnya, yang dipotong apa? Kuluf. Kulit penutup bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan anak laki-laki. Ya. Kenapa disebutnya kepala kemaluan? Karena memang bagian ujung itulah yang dibuang ya. Yang dibuang bukan kepalanya ya. Ingat, bukan kepalanya yang dibuang tapi kulit penutup kepalanya. Ya. Silahkan bagi anak-anakku yang solih dan solihah ya nanti sekali lagi untuk untuk dilihat ya apakah sudah dikhitan atau belum. Nah, kalau belum, segera minta orang tua kalian untuk dikhitan. Baik, itu yang pertama, pengertian khitan secara bahasa maupun secara istilah. Sudah paham ya? Ya, ya sekali lagi, yang dipotong adalah kulit penutup bagian ujung atau yang disebut dengan kuluf. Ya, kulit penutup bagian ujung yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan anak laki-laki. Baik, kita lanjutkan beberapa hal terkait dengan pengertian khitan ini. Nah, berkhitan termasuk mensucikan diri dari kotoran. Ya. Kenapa disebut mensucikan mensucikan diri dari kotoran? Karena bagi seorang laki-laki yang belum dikhitan, ketika kepala kemaluannya itu masih ada kulit yang menutupnya, maka ketika dia buang air kecil ya atau pipis atau buang air kecil, maka sisa-sisa air kencingnya itu ya terkadang masih menempel di kulit atau di kepalanya itu karena masih tertutup ya, sehingga masih ada sisa-sisa
kotoran buang air kecil itu. Sehingga ketika belum dikhitan maka belum sempurna mensucikan dirinya. Kenapa masih ada sisa-sisanya? Oleh karena itu kenapa biasanya ya kalau di masjid para orang tua ya terkadang masih anak-anak itu yang belum berkhitan jangan ke masjid dulu. Ya kenapa? Karena masih ada kotoran di kulit penutup kepalanya sehingga kalau menempel ke orang tua sehingga orang tuanya bisa batal sholatnya seperti itu ya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua ya, dengan memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing ya. Jadi kalau kulitnya dibuang atau dipotong maka tempat tertinggalnya sisa air kencing itu akan hilang ya, sudah tidak ada. Jadi sehingga kalau kita buang air kecil lagi, tidak ada lagi yang menempel di kulit penutup itu. Nah, seperti itu. Sehingga diharuskanlah dipotong kulit penutup tersebut. Nah, jika kulit tersebut tidak dibuang akan menyebabkan tidak suci. Ya, bukan tidak bersih, tidak suci. Walaupun hanya setetes itu masih menjadi najis atau tidak suci, najis kecil ya, seperti itu. Nah, bila tidak suci maka ibadahnya tidak syah, sehingga ada ibadah-ibadah tertentu di dalam Islam yang mensyaratkan harus suci dari hadas kecil, seperti apa? Salat atau membaca Al-Quran ya. Maka oleh karena itu berkhitan termasuk mensucikan diri dari salat ya, bila mensucikan diri dari kotoran. Nah, ketika sudah suci ya, maka ibadah kita yang lain akan syah. Sedangkan jika kulit tersebut belum dibuang, maka akan menyebabkan tidak suci, dan bila tidak suci, salat atau ibadahnya tidak sah. Ada ibadah-ibadah tertentu yang mensyaratkan kita harus suci dari hadas kecil, seperti suci dari air kencing, dari hadas kecil, seperti bersuci dari kencing itu ya, dari BAK, sehingga perlu dibuang kulit penutup tadi ya, kulit penutup kepala kemaluan tadi atau yang disebut dengan kuluf ya. Jadi seperti itu ya, kenapa harus dibuang? Supaya suci ya, supaya bersih, supaya suci, supaya ibadah kita itu sah, seperti itu. Baik anak-anak yang sholih, itu tadi pengertian tentang khitan secara bahasa maupun secara istilah. Baik, kita lanjutkan, yaitu yang kedua tentang sejarah khitan. Kapan sih sejarah khitan itu dimulai? Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan khitan itu dimulai sejak Nabi Adam. Tetapi yang disampaikan di dalam buku ini ya, yang ilmu yang masyhur, yang umum untuk kita ketahui adalah bahwa khitan bermula pada zaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, juga Nabi Ishak ya, seperti itu. Ketika kapan? Nah, ketika usia beliau telah menginjak umur 80 tahun. Wow, ya, ketika umurnya berapa? 80 tahun. Kalau manusia sekarang sudah kakek-kakek ya. Jadi khitan itu ya bermula pada zaman siapa? Zaman Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Kapan itu? Yaitu ketika usianya beliau di 80 tahun. Nah, Nabi Ibrahim dikhitan pada usia 80 tahun. Nah, ada suatu pendapat bahwa dengan apa dikhitannya? Ada yang mengatakan dengan kampak, seperti itu ya. Pada usia 80 tahun ya. Bayangkan ya, sudah lihat gitu ya. Itu dikhitan. Dikhitannya dengan apa? Dengan kampak katanya, seperti itu. Kemudian Nabi Ismail pada usia berapa dikhitannya? Beliau dikhitan pada usia 13 tahun ya. Seumuran kalau sekarang kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Nah, kemudian Nabi Ishak, putra Nabi
Ibrahim yang lain ya dikhitan pada usia berapa? Pada usia 7 tahun. Nah, kemudian Rasulullah, ya Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan dikhitannya? Ya, beliau katanya dikhitan ya. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah dikhitan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, atau ada yang berpendapat bahwa Rasulullah ketika sudah lahir sudah dikhitan. Tetapi yang ada di dalam buku ini ya yang disampaikan yang untuk kita ketahui adalah bahwa yang mengkhitan Rasulullah adalah kakeknya sendiri yaitu Abdul Muthalib, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab terdahulu yang dikhitan oleh kakeknya seperti itu. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini terkait dengan khitan. Kita telah belajar pengertian khitan dan sejarah tentang khitan. Pengertian khitan, ya kita ulangi bahwa pengertian khitan secara bahasa adalah memotong. Memotong apa? Memotong kuluf. Apa itu kuluf? Kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan laki-laki. Jadi apa yang dibuangnya? Kuluf ya. Kuluf atau kepala kulit penutup bagian ujung. Nah, sejarahnya seperti apa? Tadi ya, sejarahnya bahwa yang pertama kali dikhitan pada zaman Nabi Ibrahim di usia berapa? 80 tahun, bersama Nabi Ismail di usia 13 tahun dan Nabi Ishak di usia 7 tahun. Baik, seperti itu ya. Sedangkan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dikhitan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang khitan ini, tentang hukum khitan seperti apa dan pelaksananya seperti apa. Itu saja. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.